nanti mereka yang edit. Saya Pendeta Ebenezer Sembiring. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian di dalam firman Tuhan. Ada satu kisah menarik di dalam Alkitab tentang kemenangan bangsa Israel atas bangsa Filistin. Pada waktu Daud melawan Goliat, dan pada waktu itu Alkitab mencatat bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Walaupun kalau kita perhatikan bahwa Daud ini adalah seorang yang masih sangat muda dengan perlengkapan perang yang sangat sederhana, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang sudah punya banyak pengalaman berperang dan memiliki persenjataan yang sangat luar biasa. Saya tidak akan menceritakan bagaimana kisah ini terjadi, tetapi kita bisa membaca di dalam Alkitab bagaimana Daud yang sangat muda itu bisa mengalahkan Goliat. Nah, Alkitab mencatat peristiwa ini adalah satu hal yang benar-benar terjadi. Walaupun bagi banyak orang bisa saja ini cerita seperti cerita film fiksi atau seperti film kartun. Bagaimana Daud yang sehari-hari bekerja sebagai seorang gembala, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang sudah punya banyak pengalaman sebagai seorang panglima perang Filistin yang sangat tangguh itu. Namun pada saat ini kita akan memperhatikan bagaimana rahasia kemenangan ataupun pelajaran penting dari kemenangan Daud pada waktu dia mengalahkan Goliat pada waktu itu. Kisah ini dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, dan di sana menceritakan kemenangan Daud yang sangat luar biasa mengalahkan Goliat. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Rahasia kemenangan ataupun pelajaran penting dari kemenangan Daud atas Goliat pada saat itu adalah dikatakan bahwa pelajaran yang pertama, Daud adalah seorang yang rela dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya Daud bukanlah salah satu prajurit ataupun salah satu orang yang sedang berperang dengan kelompok bangsa Filistin. Dan Alkitab mencatat pada waktu itu dia sebenarnya hanya ingin melihat saudara-saudaranya ke medan pertempuran. Namun ketika dia berada di tempat itu, dia melihat situasi itu terjadi dan dia merasa terbeban, dia merasa terpanggil, dan dia merelakan dirinya untuk dipakai dan digunakan untuk berperang bersama dengan bangsanya. Di 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-22 dikatakan oleh firman Tuhan, Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Jadi sebenarnya tujuan daripada Daud adalah hanya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berperang bersama dengan pasukan Israel. Namun pada waktu dia berada di sana, dia melihat situasi yang demikian dan hatinya terpanggil, dan dia merelakan hidupnya dan apa yang dia punya untuk dilakukan demi bangsanya. Nah, inilah poin yang pertama yang saya bisa berikan sebagai satu pelajaran bagi kita, bahwa Daud ini adalah seorang yang rela dipakai oleh Tuhan. Walaupun itu sebenarnya bukan tanggung jawab ataupun itu bukan sebuah keharusan baginya untuk berperang bersama dengan bangsanya. Nah, yang kedua, apa rahasia kemenangan Daud yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa pada waktu dia mengalahkan Goliat? Nah, Alkitab mencatat bahwa imannya yang sangat luar biasa kepada Tuhan yang dia sembah. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Jadi Daud sangat memiliki sebuah keyakinan yang teguh
Oleh karena Tuhan yang sudah memberkati dia, menyertai dia sebagai seorang gembala, melepaskan dari bahaya binatang buas dan lain sebagainya. Dan Daud katakan, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari binatang-binatang buas itu, maka Tuhan juga yang akan melepaskan dia atas Goliat yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan, memang ini sebuah perperangan yang tidak sebanding. Dan ini juga sebenarnya sebuah perjudian yang sangat besar. Karena kalau Daud kalah, maka ini menunjukkan kekalahan bangsanya. Itu sebabnya saudara-saudaranya, bahkan Raja Saul sendiri sebenarnya tidak yakin awalnya untuk mempercayakan perwakilan dari bangsa Israel kepada Daud. Karena memang itu sungguh tidak sebanding. Namun oleh karena imannya yang luar biasa, dia begitu yakin, dia sangat percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia dan memberikan dia kemenangan, sehingga kemenangan itu Tuhan berikan kepadanya. Jadi Daud adalah seorang yang sangat beriman, yang luar biasa di dalam Tuhannya. Dalam kehidupan kita, adakah persoalan, adakah problema, masalah, dan hal-hal yang kita alami dalam hidup ini? Apakah kita punya iman yang teguh, yang luar biasa seperti Daud, bahwa dia sangat yakin dan percaya Tuhannya akan memberikan dia kemenangan. Pelajaran yang ketiga dari pengalaman Daud yang luar biasa ini adalah bahwa dikatakan Daud juga seorang yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-45, 1 Samuel pasal yang ke-17, firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud hanya mengandalkan Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, aku datang dalam nama Tuhan. Walaupun kau datang dengan perlengkapan perang yang sangat luar biasa, tetapi Daud hanya datang mengandalkan Tuhan. Dalam segala aspek hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, dalam rencana kita, pergumulan kita, dan segala hal yang kita alami dalam hidup kita, apakah kita seorang yang selalu hanya mengandalkan Tuhan? Ataukah sebaliknya, kadangkala kita terlena untuk mengandalkan kemampuan kita, pendidikan kita, pengalaman kita, dan hal-hal yang kita miliki dalam hidup kita. Tetapi Daud, walaupun sebenarnya dia juga sudah punya banyak pengalaman sebagai seorang gembala, tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan yang pertama di dalam kehidupannya. Dan pelajaran yang keempat adalah motif yang suci yang dimiliki oleh Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 46 dan 47 berkata demikian, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi kemenangan Daud itu hanya dikembalikan sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Sebenarnya Saul sudah menjanjikan hadiah yang sangat luar biasa, tetapi itu bukan menjadi motif yang utama bagi Daud. Bagi Daud adalah kalau kemenangan itu diperoleh supaya setiap orang bisa mengenal dan menyembah Allah orang Israel, termasuk orang Israel sendiri, supaya dengan pengalaman rohani ini mereka semakin yakin kepada Allah yang mereka sembah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah pelajaran yang sederhana dari kehidupan Daud pada waktu dia mengalahkan Goliat yang sangat luar biasa. Dan ini kemenangan yang sangat spektakuler, dan ini dia peroleh dengan memiliki karakter hidup yang demikian tadi. Daud adalah seorang yang rela dipakai oleh Tuhan. Daud adalah seorang yang beriman dengan teguh kepada Tuhan.
Daud adalah seorang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, Daud adalah seorang yang selalu memiliki motif yang suci di dalam melakukan pekerjaan dan pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran sederhana dari kehidupan Raja Daud. Engkau sudah memberikan sebuah pelajaran rohani yang indah dalam hidup kami. Kiranya di dalam kami menjalani hidup ini, menjalani usaha tangan pekerjaan kami, melakukan pelayanan kami, dan melakukan segala kehidupan kami senantiasa boleh melakukannya dengan tuntunan kuasa Tuhan, terlebih juga melakukan seperti yang sudah kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, berkati semua yang boleh mendengarkan akan firman-Mu, supaya menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.